Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olisa Febriazari dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan film yang berjudul Imperfect. Jadi Imperfect itu dirilis di Indonesia pada tanggal 19 Desember 2019. Nah, film ini itu diangkat dari novel karya Mira Anastasia yang berjudul Imperfect: A Journey to Self-Acceptance. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa, di mana Ernest Prakasa sendiri adalah suami dari sang penulis novel yaitu Mira Anastasia. Nah, film ini diproduseri oleh Chan, Pervez Servia, dan Via Servia. Skenario dari film ini disusun oleh Ernest Prakasa sendiri dan istrinya Mira Anastasia. Film ini diproduksi dan didistribusikan oleh Starvision Plus dan Netflix Originals. Durasi dari film ini sendiri yaitu 113 menit atau 1 jam 53 menit. Bahasa yang digunakan di film ini adalah bahasa Indonesia, dan pendapatan kotor dari film ini adalah 88 miliar rupiah. Pemeran utama dari film ini adalah Jessica Mila yang berperan sebagai Rara, dan Reza Radian yang berperan sebagai pacarnya Rara yaitu Dika. Film Imperfect ini menceritakan tentang isu permasalahan yang sedang banyak dialami oleh perempuan masa kini, di mana seseorang itu menilai perempuan itu kadang dari tolak ukur kecantikan dan tubuhnya. Alur dari film ini adalah Rara yang diperankan oleh Jessica Mila itu merupakan perempuan yang bertubuh gemuk, berbadan besar, rambutnya keriting, dan berkulit sawo matang. Sedangkan adiknya Lulu yang diperankan oleh Yasmin Epper memiliki tubuh yang sangat ideal karena dia menuruni gen ibunya yang merupakan seorang model. Karena dia memiliki tubuh yang berbeda dari adiknya, Rara ini sedari kecil sudah mendapatkan body shaming dari ibunya sendiri. Dan teman-teman kantornya pun juga kadang-kadang seperti itu, memperlakukan dia berbeda dari orang lain. Karena tubuh Rara yang berbeda dari orang lain, dia seringkali merasa kecil hati. Beruntungnya dia mempunyai Dika. Dika itu adalah pacarnya Rara yang diperankan oleh Reza Radian. Dika ini selalu menerima Rara apa adanya, karena Rara itu mempunyai karakteristik tersendiri yang membuat Dika tertarik pada Rara. Jadi Rara itu walaupun badannya seperti itu, dia itu memiliki sifat yang tidak banyak dimiliki orang lain, yaitu dia sangat baik. Dia baik banget kepada anak yatim piatu, kepada anak-anak panti asuhan, dia senang berbagi. Pokoknya dia memiliki hati yang sangat baik, dan itu membuat Dika jatuh hati pada Rara. Nah, di tempat kerjanya sendiri, Rara itu selalu mengusulkan ide-ide bagus, tapi selalu ditolak oleh atasannya karena atasannya tidak merasa Rara itu berpotensi untuk berhasil statementnya gitu. Karena dia badannya aja nggak bisa diurus, apalagi ngurus statement dia yang menurut atasannya itu besar gitu. Nah, tapi Rara tidak putus asa, dia terus mencoba dan mencoba sampai akhirnya dia benar-benar menutup telinga tentang omongan orang-orang yang jelek kepada dirinya. Jadi dia benar-benar fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia mulai rajin berolahraga, dia mulai makan makanan yang bergizi, mengurangi porsi makannya, dan tidak lupa dia selalu mendengarkan apa kata Dika, karena Dika adalah pacar Rara dan Dika selalu memotivasi Rara untuk semangat hidup dan mencapai impian yang Rara cita-citakan. Sampai pada akhirnya Rara benar-benar berubah, dia benar-benar menjadi pribadi yang cantik, pribadi yang punya badan bagus seperti yang dia cita-citakan selama ini, yaitu badan yang ideal. Dan dia sekarang berhasil meyakinkan atasannya bahwa tidak semua kekurangan itu berarti kekurangan dalam segala-galanya. Kadang kekurangan kita itu bisa menjadi suatu kelebihan untuk kita maju dan berprogres. Jadi campaign yang Rara buat sendiri itu adalah campaign tentang insecurities. Jadi orang-orang yang mempunyai rasa insecure terhadap posturnya yang tidak bagus atau mempunyai kekurangan fisik yang menurut dia tidak bagus, itu adalah sebenarnya hal yang tidak harus dikhawatirkan, tapi harus diperbaiki dan tetap semangat. Karena kadang tanpa kita sadari, ternyata kekurangan yang kita punya itu merupakan sebuah kelebihan, tapi kita tidak sadari. Dari kampanye tersebut, Rara juga mengajarkan adiknya yaitu Lulu untuk lepas dari pacarnya yang sekarang, karena pacarnya Lulu itu hanya panjat sosial pada Lulu dalam rangka menaikkan followers, karena Lulu itu kan seorang model, jadi pacarnya itu numpang panjat gitu ke Lulu. Nah, jadi kata Rara, kita itu harus menjauhkan semua toxic people dari dalam hidup kita, karena toxic itu membuat kita down dan tidak berkembang. Jadi kita buang aja semua yang jelek-jelek dari orang-orang. Rara
juga sangat berterima kasih pada Dika, karena tanpa Dika, Rara itu apa sih kalau kata Rara gitu. Jadi karena Dika, Rara itu bisa menjadi Rara yang sekarang, Rara yang didengar semua orang, menjadi influencer semua orang, role model semua orang, bisa memberikan manfaat untuk orang-orang, mengubah orang-orang yang awal mempunyai insecurities menjadi orang-orang yang pede, yang independen gitu, dan berani speak up. Sampai pada akhirnya Dika melamar Rara dan akhirnya mereka menikah. Kelebihan dari film ini menurut saya sangat banyak karena film ini tuh cukup membuat kita termotivasi ya, khususnya para perempuan yang mungkin memiliki tubuh yang kurang ideal atau memiliki kondisi fisik yang sering dihina oleh orang. Dan dengan film ini kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa kita itu bisa melakukan segala sesuatu yang mereka bilang kita tidak bisa melakukannya dengan kondisi tubuh yang kurang ideal ini gitu. Jadi kondisi tubuh yang kurang ideal ini bukan tolak ukur untuk bisa melakukan sesuatu atau tidak. Jadi intinya juga kita harus fokus memperbaiki diri sendiri aja, jangan mendengarkan apa kata orang lain yang buruk tentang kita, dan tetap mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Mau kita kurus, kegendutan, kekurusan, hitam badannya atau rambutnya keriting, karena itu semua ciptaan dari Tuhan yang diberikan kepada kita dan harus kita syukuri. Dari film ini saya mendapatkan beberapa quotes yang menurut saya sangat berarti mungkin di hidup sebagian orang, khususnya saya juga, yaitu cantik itu belum tentu bahagia. Kita dapat melihat quotes ini tuh dari kisahnya Lulu. Karena Lulu itu dia cantik tapi dia tidak bahagia karena semua orang yang dekat sama dia itu tuh cuma ingin memanfaatkan ketenaran dia gitu. Lalu quotes selanjutnya yang saya dapatkan dari film ini adalah kita tidak perlu menjadi cantik untuk bahagia, karena bahagia itu kita bisa cari dengan cara kita sendiri dan kita tidak perlu cantik untuk dapat bahagia. Contohnya Rara, dia bahagia karena dia bisa bagi-bagi makanan ke anak yatim piatu, dia bisa ngajarin sesuatu hal yang baru untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Jadi bahagia itu bisa kita cari tanpa harus menjadi cantik. Terus quotes selanjutnya yaitu cantik itu beragam. Jadi itu menurut saya tuh benar banget. Saya paling resep di quotes ini karena kita itu cantik dengan cara kita sendiri gitu. Nggak perlu punya muka yang cantik, kita percaya diri juga aura cantik kita bisa keluar gitu. Jadi kita cuma harus percaya diri kok dengan apa yang kita punya, kita syukuri, kita improve. Terus pelajaran yang saya ambil dari film ini adalah tutup telinga kamu tentang pembicaraan semua orang yang jelek-jelek ke kamu. Jadi motivasi aja gitu, jadi enjoy aja, dia ngatain ini, ngatain itu, terima, enjoy aja dengan semuanya, jadi motivasi berubah gitu. Jadi lanjut di kekurangan film ini. Jadi menurut saya kekurangan film ini itu mungkin pengambilan gambarnya, pengambilan kameranya gitu kurang bagus, ada di beberapa scan. Lalu pakaian yang menurut saya kurang cocok saat Rara bertubuh gemuk itu benar-benar pakaiannya menurut saya nggak cocok sih. Terus apalagi ya, mungkin cuman itu kalau menurut saya, karena saya lebih fokus ke kelebihannya sih daripada kekurangannya. Jadi film ini benar-benar rekomen banget untuk kalian yang merasa insecure karena kekurangan kalian. Wajib nonton film ini, rekomendasi 100%. Oke, mungkin segitu aja resensi film dari saya. Salah hilaf mohon maaf, kalau ada kesalahan kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus stay healthy semuanya, happy terus, jangan sedih-sedih.